Ini udah bobo suami nih guys. Gawat guys. Ini bentar lagi suami kalau nonton bisa marah-marah nih. Halo teman-teman, balik lagi sama Mama Goci. Di video kali ini Mama Goci pengen sharing tentang kehidupan di Jerman. Dan juga Mama Goci nggak bakalan sendirian loh. Nanti bakalan ditemenin sama salah satu YouTuber yang tinggal di Frankfurt juga. So bagi yang penasaran gimana sih kehidupan di Jerman itu, tontonin ya videonya sampai habis. Dan juga bagi yang belum subscribe channel Mama Goci, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan juga jangan lupa kasih acungan jempolnya di video Mama Goci. Nah teman-teman, ini dia udah ketemu nih YouTuber kita yang hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Mama Goci tentang kehidupan di Jerman. Perkenalin, namanya Mama Alin dari Jolin Wanita Vlog. Ya, halo. Nah, kita ini sebenarnya udah kenal lama ya. Udah dari pas zamannya les bahasa dulu di Jakarta. Dan sekarang kita hidupnya di sama-sama di Frankfurt juga. Jadi lumayan sering ketemuan juga. Dan dia bestie aku. Kalau sekarang perkenalin dulu dong, Mama Alin nih udah lama kan ya di Jerman ya hidupnya ya? Iya, iya. Udah dari tahun berapa Mama Alin? Dari 2007 ya. 2007. Ya, gitulah. Dari lulus SMA lah ya. Oke, Ya. langsung ke sini. Langsung ke sini, terus kuliah di sini, kuliah perhotelan, terus lulus perhotelan langsung kerja, ya, terus ya sampai sekarang hidup di sini, udah menikah dan punya anak satu. Nah, itu dia ceritanya Mama Alin, Iya. singkatnya ya. Sekarang kita mau nanya-nanya dikit nih tentang kehidupan di Jerman biar ya para penonton video Iya. ini bisa tahu juga gitu sedikit-sedikit tentang Jerman. Iya. Mama Alin ini dulu pas tinggal di Jerman itu langsung ke Frankfurt atau ada tinggal di kota-kota lain juga? Nggak langsung Frankfurt, jadi tanteku tinggal di kota di dekat Frankfurt ya, namanya di Rodenbach. Nah, jadi nyampe dari Indonesia tinggal dulu sama tante sama onkel, terus kuliahnya itu di Bavaria ya, di Bad Reichenhall nama kotanya. Tinggal di sana 2 tahun. Habis itu pernah tinggal di Freiburg juga, itu praktikum ya 1 tahun. Terus habis dari Freiburg tinggal di timur, daerah timur di Halle. Ya, itu beberapa tahun itu. Ya, lupa sih berapa tahunnya, tapi ya, lumayan lama juga. Habis dari Halle baru balik ke Frankfurt dari itulah. Kayaknya dari 2015 deh. Ya, 2014-2015 tinggal di Frankfurt. Ya, sampai sekarang. Penasaran juga sih tinggal di Halle itu ya, di Jerman Timur ya, Iya, bisa iya. dibilang ya, bukan di daerah Iya. barat. Dan itu jarang banget lah, kalau aku sih kayak nggak gitu kenal banyak ya orang-orang yang tinggal di sana, maksudnya orang Indonesia yang tinggal di daerah Jerman itu. Iya. Mungkin sekarang bisa diceritain nih Mama Alin, pas waktu udah tinggal di beberapa kota ini ya, orang-orangnya tipe-tipe orang Jerman itu gimana sih? Apakah mereka terbuka terhadap orang asing atau enggak, mereka kayak ada yang semacam anti-anti juga gitu? Dari semua kota yang udah pernah ditinggalin sih, yang paling istilahnya tuh paling mereka nggak ramah sama orang asing itu, yaitu di Halle itu sih, di Jerman Timur. Ngerasa banget gitu orang asing jalan sama orang bule aja gitu, langsung kayaknya mata-mata tuh ngeliat, ini manusia dari mana gitu, kayak aneh gitu. Masa? Mereka iya, apalagi orang-orang tuanya ya, orang tua Jerman yang di sana tuh bener-bener kayak aneh gitu ngelihat kita, ya, yang rambut hitam, yang kecil gini, itu aneh buat mereka. Ngeliatin, bener-bener mereka ngeliatin itu, nggak kayak pakai kalau kita kan ngeliatin orang kayak malu-malu gitu ya, jangan lihat dikit terus langsung buang. Kalau mereka tuh nggak pakai buang muka, langsung aja gitu to the point ngeliatin. Itu doang nggak enaknya. Tapi yang lain sih kayak di Bavaria sana, di Bad Reichenhall, mereka oke ya,
ke orang itu mereka malah ramah gitu, mereka kayak dari mana kamu, asalnya dari mana gitu, mereka yang seneng gitu ada orang lain dan mereka lebih tahu ya Asia. Kalau di Jerman Timur itu dari hal itu mereka kayak Indonesia itu di mana ya, mereka kurang tahu lah. Tapi kalau yang di daerah lain itu kota lain mereka oh ya Indonesia ya kita udah pernah kesana, Bali apa, mereka lebih ini ya lebih open lah gitu ya. Mungkin karena mereka lebih ini juga kali ya, lebih banyak ketemu orang-orang asing juga. Iya. Apa di hal itu banyak juga orang-orang asing ya? Nggak, kayaknya sih karena ini ya background mereka dulu itu loh, yang Jerman Timur dan Jerman Barat itu kayaknya karena yang di Barat kan udah dari dulunya udah sama orang Amerika itu ya dulu ya, jadi mereka lebih sama udah sering lah ya kontak sama orang asing. Nah, tapi kalau yang di Timur kan mereka Jerman doang gitu, jadi mereka kurang itulah menurut gue ya, mereka kurang gitu ke orang asing. Kalau untuk tinggal di Frankfurt sendiri, gimana sih perasaannya? Oke sih ya, Orang-orangnya, maksudnya kayak soalnya di sini banyak orang Indonesia. oh gitu. Ya, dan Kalau pergi ke city center aja langsung ketemu gitu iya, ya? iya, ke ini ke Asia Mart. Oh. Ya, Betul banget. ketemu orang Indonesia. Terus di sini juga ada gereja Indonesia juga kan. Jadi ya nggak begitu kangen gitu, nggak, soalnya banyak orang Indonesia. Terus ada makanan Indonesia kan, restoran Indonesia juga ada. Jadi ya di sini udah betah sih ya, nggak mau pindah kota lagi untuk sekarang ini. Nah kita lanjut ya, pertanyaan yang berikutnya Mama Alin. Pas waktu dulu awal-awal datang ke Jerman itu, ada nggak sih kayak culture shock yang dialami sama Mama Alin gitu? Iya, ada lah pastinya. Cuman ini itulah ya apa? Ya agak inilah jorok dikit ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Apa? Tentang apa Iya, dulu nih tentang, joroknya? tentang toilet lah. Kenapa nih tuh? Iya, soalnya kan kalau di Indonesia kan toiletnya jongkok ya. Dan ya apa? Ya dan kita langsung bersih lah ya pakai air gitu. Nah di sini kan toiletnya duduk dan pakai tisu. Jadi itu shock sih pertama kali. Kan nggak mau ya, harus cepat adaptasi kan. Iya benar. Iya. Karena di mana-mana Di cuma mana-mana. ketemu gitu doang. Iya. Di mana-mana guys, di mana-mana. Jadi nggak ada itu. Kalau yang sekarang kan udah oke ya. Ada yang toilet Jepang-Jepang gitu ya. Bener-bener sekarang Iya. nggak ada yang bisa kayak di Indonesia, Iya. flash juga gitu. Iya. Bukan flash, apa sih namanya? Nyemprotin air juga, jadi Iya. bisa sekalian cebok. Bisa. Nah, waktu awal kan nggak ada, iya waktu awal belum semodern itu lah. Nah, sekarang udah oke. Kalau untuk makanannya sendiri gimana tuh? Sempet kayak ngidam banget gak sih gitu makan Indonesia pas waktu awal-awal? Iyalah, pasti kangen banget ya, kangen jajanan pinggir jalan ya, bakso, mie ayam gerobak ya, terus ya bubur ayam pagi-pagi gitu kan. Nah di sini semuanya kentang. Ya. Roti, benar, sarapan roti, nggak ada nasi uduk. Sarapan roti lagi ya. Terus makan siang kentang, makan malam ya kadang roti lagi, kadang kentang lagi. Ya, jadi ya agak kangen banget lah waktu awal, kangen sambal di sini, sambal ABC. Sambal ya, mau bikin sambal ini harus bikin sendiri. Bener, agak Iya. kurang sih ya, ada sesuatu yang kurang aja gitu. Iya, awal-awal pasti itu banget lah, kangen di Indonesia. Ya. Tapi sekarang ya udah mau nggak mau ya, dengan berjalannya biasa. waktu ya udah biasa. Ada rice cooker kan. Tapi Iya. sekarang pun mungkin kita jarang juga sih makan nasi ya kalau di Iya, kan iya. juga anak-anak juga di daycare juga makannya dikasihnya makanannya bukan nasi kan, jadi ya mereka juga makannya kayak campur-campur gitu. Iya. Jadi ya harus ganti-ganti lah. Ya, nggak bisa nasi terus tiap hari, nggak bisa. Ganti-ganti pasta, kentang. Benar-benar. Ya. So, kita lanjut lagi nih Mama Lin. Mama Lin pasti punya teman-teman Jerman dong ya di sini. Ada lah ya 1-2 orang gitu kurang lebih. Ya. Nah, kalau untuk kayak ngumpul-ngumpul gitu sama teman-teman Jerman nih,
itu biasanya tuh kalian kayak hangout keluar atau enggak kalian kayak ngumpul-ngumpul di rumah kayak di Indo kan? Kalau dulu kan kita ayo ke rumah, main-main di rumah siapa, main di rumah siapa gitu ya. Gimana kalau di sini? Di sini sih lebih seringnya sama mereka hangout keluar ya. Jadi kayak nongkrong di kafe atau makan keluar, restoran mana gitu atau ke bioskop. Jarang sih ngajak mereka ke rumah, soalnya kan Jerman ya, jadi susah gitu kalau mau ngundang mereka ke rumah ya, paling nggak harus siapin kopi kue ya, itu kan yang inilah jam-jam sore gitu kan harus sediain kopi kue. Kalau malam harus bener-bener sediain makan malam gitu, nggak bisa kayak cuma nyiapin nasi doang sama sama ayam KFC ya, soalnya kan kalau kita Jadi ceritanya kalau aku ke rumah Mama Ali ini disiapinnya tahu tempe goreng doang nih guys. tempe Sama KFC menunya guys. sama sambal. Udah. Iya, kan kalau temen Jerman nggak bisa. Iya, benar-benar. Iya, mereka bisa langsung pulang lagi guys. Mereka pikir nih apa nih nasi putih sama ayam KFC, kayaknya nggak banget gitu. Belum pernah nyoba juga, cuman ini aja ya. Ya, iya. Menurut gua sih gitu ya. Mungkin sekali-sekali boleh lah. Boleh coba ya. tapi lebih sering kita keluar. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke topik yang berbeda. Aku pengen nanya Mama Ali nih, karena Mama Ali udah kerja ya, udah dari dulu pas habis selesai kuliah sampai sekarang udah kerja di beberapa tempat, dan pengen tahu aja, pas waktu dulu habis lulus kuliah itu cari kerja gampang nggak sih? Enggak sih ya, jujur nggak begitu gampang, susah. Mungkin karena tinggalnya juga di kota kecil ya waktu itu kan, dari habis kuliah langsung pindah ke kota kecil, jadi hotel di sana sedikit. Karena kuliah perhotelan ya pastilah maunya kan terjunnya ke perhotelan dulu kan. Nah di sana tuh hotel sedikit, jadi susah gitu, susah dapat panggilan juga baru berapa bulan sudah tinggal di sana. Dan gampang. Nah waktu mau putusin pindah ke Frankfurt baru deh apply ke beberapa hotel tuh panggilan banyak banget, dan ya bayarannya juga jauh lebih baik ya. Nice. Dari sana ya. Oh, jadi intinya kalau misalnya kayak di kota-kota yang lebih kecil itu kesempatan dapat kerja juga lebih kecil, terus Iya. bayarannya lebih kecil, dan kota lebih gede itu kesempatan lebih gede dan bayarannya lebih gede. Iya. Karena ini juga biaya hidup kan. Itu kan Oh, kota benar. kecil. Jadi apa-apa murah, dan kayak uang sewa apartemen aja jauh lebih murah di sana. Nah, di sini di Frankfurt kebutuhannya lebih besar. Ya, uang sewa lebih mahal dan transportasi lebih mahal. Ya, jadi seimbang sih. Ya, dan ini kan Frankfurt besar ya, kota finance. Jadi hotel-hotel tuh banyak banget, ada ini international airport lagi kan. Ya, jadi lebih besar kesempatannya di sini. Kalau untuk gajinya sendiri, kalau boleh nanya nih ya, kalau menurut Mama Ali nih sama kerjaannya tuh kira-kira setimpang nggak sih? Maksudnya kayak setara nggak gitu? Jadi gajinya itu cukup buat kebutuhan hidup atau kurang? Kalau misalnya di Indonesia kan aku sering dengar ya, kalau mereka tuh udah kerja terus mereka tapi masih kurang gitu tiap bulannya pendapatannya untuk pengeluarannya gitu, pengeluarannya masih lebih banyak. Sebenarnya sih kalau menurut gue ya, semua gaji itu pasti cukup ya. Di sini soalnya kan ada apa istilahnya ya? Iya. Jadi orang itu harus digaji minimum segini kan. Jadi Mereka mungkin ada kayak semacam tabel-tabel kali ya? Iya. Jadi dilihat lu lulusan apa gitu, bachelor, master apa itu ada ininya kan. Ya harus paling nggak kerjanya dari dulu segini. Nah itu sebenarnya balik lagi sih ke kitanya ya, daya hidup kita gimana. Ya tapi sebenarnya sih itu perusahaan itu nggak mungkin gaji tuh dikit ya. Yang penting soalnya kita asuransi semua udah cover. Oh iya benar. Iya, asuransi kesehatan, pensiun kan. Terus kalau misalnya kita tiba-tiba nggak ada kerja, ada juga kan kita bayar asuransi itu. Jadi biar pas kita nggak ada kerjaan itu kita dapat uang dari negara. Benar. Iya. Jadi semuanya menurut gue sih di sini lebih seimbang
Nah, beda kan, makanya kalau di Indonesia iyalah jelas kurang karena mereka satu asuransi kesehatan aja nggak ada. Tiba-tiba mereka sakit harus ke dokter, Benar, bayar mahal lagi ya. Iya, iya. Nah, terus gaya hidup kali kerja di mall, ya mau nggak mau makan siang di mall kan. Iya, kalau kita kan di sini paling nggak bawa bekal gitu kan, ya nyiapin dari rumah, paling pesen makanan ya sekali gitu. Walaupun kerja deket mall nggak sering makan di mall gitu. Itu sih bedanya menurut gue ya, yang gue lihat dari teman-teman gue kayak gitu. Iya, Ya sih benar. iya. Di Indonesia itu kayak lifestyle beda Iya. banget sama di sini. Jadi kayak misalnya ada sesuatu yang lagi ngetren, pasti orang-orang pada kesana dan biarpun itu juga mahal apa gimana ya. Iya. Kalau di sini sih kayaknya kita nggak terlalu peduli sama hal-hal yang ngetren gitu. Soalnya kalau misalnya Iya. kayak kita mau keluar nongkrong-nongkrong baru kita nyari sesuatu yang baru gitu ya. Iya, iya. Nggak mesti misalnya ada yang baru nggak mesti harus hari itu mereka buka ke sana juga gitu. Karena kita tahu itu sowieso bakalan buka di situ ya. Sebenarnya jadi bisa nanti lah bulan Malah depan biasanya kayak- nggak mungkin tahun depannya baru kan. Iya benar. Kebanyakan kayak gitu. Tahun depannya. Kebanyakan wacana doang kita ya. Taruh dulu di list. Jadi listnya udah panjang. Iya. Tahun depan baru satu. Iya. Perginya ke itu doang. Kayak itu doang. Iya. Benar banget. Ya. So, tema yang berikutnya ini tema cewek-cewek ya, atau ibu-ibu nih sekarang nih. Ibu-ibu lah ya. Anak Iya. satu. Oh, anak satu, tema ibu-ibu ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu atau cewek-cewek nih kan suka banget nih sama shopping ya. Iya. Kalau menurut Mama Alin tuh kalau shopping di sini tuh kayak gimana sih? Shopping di sini. Ibarat dibanding sama di Indo. Di sini jujur aku baru tahu merek-merek sejak di sini. Waktu di Indo Merek kayak apa nih? Contohnya maksudnya? nggak apa-apa dia nyebutin Iya, ya. nggak apa-apa. Ya kayak Coach, kayak Michael Kors, kayak Eggman, Brown Buffalo, kayak gitu-gitu lah. Itu baru tahu sejak di sini dan sejak kerja, sejak ada duit Baru tahu nih kayaknya Baru nih tahu. di rumah satu gudang nih, Nah, ada jangan-jangan. satu gudang, belum. Ada banyak merek yang belum punya juga, tapi ya menyicil ya, kita nyicil. Amin, amin, amin. Satu tahun ke depan tiba-tiba bawanya udah yang kotak-kotak orange nih kayaknya nih. Orange ya, orange ada dua nih, yang orange ada dua ya. Mau yang mana nih? Iya, kan tapi di sini di Jerman itu ya, di sini lah untuk shopping kayak gitu kayaknya lebih bisa lah menurut gue ya. Kalau di Indo kayaknya nggak mau sih gue beli kayak gituan. Dari uang gaji tuh masih bisa dikeluarin buat beli perlengkapan-perlengkapan, Iya, maksudnya iya. beli shopping-shopping juga. Iya, Dan masih bisa saving money lagi ya. Iya, Habis benar. itu ya. Jadi nggak Kan harus nggak mesti dikeluarin juga tiap bulan beli tas branded ya. Benar. Jadi kita kayak misalnya ulang tahun lah contohnya, kepengen beli apa kita bisa nabung dulu itu. Nah terus uang itu kita beli pas ulang tahun itu kan satu hal yang spesial. Nah itu tuh bisa terjadi di sini. Kayaknya kalau di Indonesia tuh agak susah ya. agak susah ya. Seret-seret gitu gimana? Iya, soalnya mikir "Aduh, besok makan apa nih?" Atau nggak mungkin bisa, tapi belinya mesti di Mangga 2. Oh, atau Tanah Abang. Mungkin bisa. Iya bisa iya. Kalau di sini kan udah pasti itu ya. Dapet ya. Iya, original gitu kan. Tapi biarpun ada duit juga kadang-kadang kan kita suka mikir juga ya, aduh sayang juga gitu beli kadang gitu ya. Iya, soalnya seperti ya suamiku bilang itu dibeli doang dipakai enggak gitu. Aduh gawat, ini udah bobo sama nih guys. Gawat guys. Ini bentar lagi suaminya kalau nonton bisa marah-marah nih. itu rak udah penuh, lemari udah penuh tapi yang dipakai itu lagi. Tuh kan, lemari udah penuh. Rak udah penuh guys. Isinya apaan nih? Tapi begitulah cewek kan ya. Iya. Ya, sekali-sekali boleh lah pakai ganti-ganti ya. Maksudnya kayaknya enak aja kalau lihat pajangan gitu ada sesuatu gitu. Iya, dan mungkin kan kita ada event apa ya, harus mengharuskan kita pakai barang yang bagus. Bener kan? banget itu, Iya. bener. Iya, Bener. kita nggak tahu kan. Tiba-tiba dapat ini ya, apa kita dapat undangan kalau vlog apa gitu ya, pakai yang paling bagus ya. Iya. Grand Award atau apa namanya? Bener.
mungkin, tapi Iya. mudah-mudahan. Atau inilah undangan nikah ya. Oh, oke. Iya, ke Undangan pernikahan kan atau ke acara ulang tahun apalah. Nah, kan kita tuh pengen tampil bagus ya, tampil cantik. Nah, kan butuh dong tas yang bermerek gitu kan. Ya, Bisa diterima alasannya kayak gitu. iya, makanya. Jadi nggak masalah, itu banyak sekarang di lemari. Entah kapan itu akan dipakai. So itu suaminya dari Mama Alin dengerin ya. Papa Joy dengerin itu. So sekarang kita lanjut nih, karena ini udah mau deket-deket sama Natalan. Iya benar. Kita bakalan ngebahas tema Natal aja sekarang. Soalnya kemarin kan aku udah sempet nanya di Instagram juga ya, di story. Kalian tuh ada pengen tahu sesuatu nggak tentang kehidupan di Jerman? Dan ada satu orang yang bilang kalau dia pengen tahu tentang Natal di Jerman. So aku pengen tanya Mama Alin aja nih, kalau untuk kulturnya sendiri di Jerman tuh Natalan tuh gimana sih? Yang pasti itu ya, ornamen Natalnya itu gila. Itu keren banget di sini. Di mana-mana, di mall-mall. Itu aduh, suasananya tuh beda banget. Lebih bagus, semuanya lebih mewah ya. Aduh, pokoknya kalau udah masuk-masuk inilah minggu-minggu Advent kan, itu udah di mana-mana tuh udah hiasan Natal, udah orang-orang udah sibuk beli hadiah Natal ya. Iya, udah sultan nih ya. Entah siapa aja mau dikadoin kayaknya kalau udah Desember itu. Ya. Iya, gitu. Nah, kalau acara Natalnya sendiri nih ya. Iya. Ya, di keluarga ya pasti malam Natal itu sama keluarga ya. Dan itu biasanya nggak terlalu heboh makanannya. Malam Natal itu maksudnya tuh tanggal 24 Desember? Iya, tanggal 24 Oh, Desember. sehari sebelum Natal Iya, ya? iya. Jadi malam Natal itu biasanya kita ke gereja sebelum tengah malam ya. Kita ke gereja, terus pulang ke rumah kita makan apa adanya. Makannya tuh biasanya cuma kartofel salad ya. Apa salad kentang ya? Salad gitu. Iya. Terus ikan atau sosis itu yang biasa. Terus ada tuker kado. Oke, itu tanggal 24 Desember. Ya. Nah, tanggal 25-nya itu di hari Natalnya kita kumpul ya keluarga. Jadi di sini kan ya keluarga gue banyak juga ya. Jadi kumpul lah kita itu tanggal 25 itu kita ke gereja lagi, tapi biasanya ke gereja Indonesia. Jadi 24 malam itu kita ke gereja Jerman. Oh, beda gerejanya. Beda, Ya ampun, iya. banyak banget yang di gereja ya ampun. Iya, 24 ke gereja Jerman. Iya, soalnya 24 itu ada kayak apa? Drama Natalnya. Oh, di Iya. gereja Jerman maksudnya kayak semacam teater gitu apa Iya, gimana drama Natal? iya, pas Oh, tengah malam. oke. Gitu. Nah, kalau 25-nya di gereja Indonesia acara Natalnya jadi lebih heboh lagi gitu. Ibadahnya tuh lebih banyak lagi kan. Terus habis itu kita ada acara ramah-tamah lagi, makan-makan gitu sama semua orang Indonesia. Wah, gila deh. Tapi yang tanggal 25 itu ceritanya jadinya dari pagi sampai malam atau enggak. gimana biasa? Sore lah. Jadi ibadah itu kalau yang di sini ya, yang di Frankfurt itu ibadahnya sore, terus berlangsung kira-kira 1,5 jam gitulah. Nah, di situ ramah-tamah makan malam sampai malam. Ada acara buat anak-anak juga. Ya, foto-foto. Iya, terus ada Santa Claus juga, benar loh. Iya, ada Lumayan Santa juga bisa Claus. dapat kado maksudnya. Iya, kalau tapi di buat gereja. anak-anak. Oh, Dan dewasa dapat enggak. dewasa tuh dateng dah. Karena siapa katanya nanti? Saya temannya Mama Alin. Enggak, itu buat anak kecil aja ya. Oke. Jadi kalau Maxi datang, Maxi dapat. Oh gitu. Kalau gitu Maxi titip aja. Iya, sama boleh, Yonos boleh. berdua datang. Oke, itu kalau tanggal 25. Nah, Iya. tanggal 26 Desember itu kan sebenarnya masih hari Natal kedua ya Iya, kalau di Jerman ya? iya, hari libur, masih hari libur. Iya. Tapi enggak ada acara apa-apa. Biasanya kita itu karena masih libur ya kumpul-kumpul aja, ngabisi makanan yang dari 25 masih sisa ya itulah. Oh. Ya. Ya pokoknya 25 itu lebih heboh lah. Jadi 24 biasa-biasa, 25 wow,
26 udah ngantuk kan, udah capek. 2 hari loh acara kan. Iya. Iya kan. Jadi buat istirahat cukup lah tanggal Iya. 26 itu sebelum kerja lagi ya. Biasa kan orang-orang banyak juga Udah yang masih 27 kerja. Iya, 27 udah balik kerja kan. Lumayan lah ya untuk acara Natal sendiri di Jerman sini. Dan kalau misalnya di Jerman sini ya teman-teman, jadi mereka ada kayak Christmas market gitu. Mereka jadi mulai dari tanggal 24 atau 25 ya mereka mulai dan bakalan 1 bulan. Iya, 21 November. Oh, 21 ya? Iya. Oh, Dari 21 21 November sampai 22 Desember. Oh, sampai 22 Desember. Iya. Itu mereka ada Christmas market dan mungkin boleh diceritain sedikit Christmas market itu Iya, apa? iya seperti namanya ya, guys, Christmas market. Jadi pasar Natal. Nah, jadi mereka itu jual ada banyak kayak rumah-rumah stand-stand gitu. Ya, jual makanan. Ini yang terkenal itu di sini blue wine ya. Oh, bener banget itu. Wine panas ya. Tapi itu hati-hati itu pakai alkohol kan? Ya, itu alkohol. Nah, itu cuman ada di Desember ini lah, di Natal ini blue wine itu. Nah, di situ banyak dijual di Christmas market itu. Ya, itu highlightnya lah ya bisa dibilang ya. Ya, wah. Tapi sebenarnya kalau untuk yang nggak bisa minum alkohol ada Kinderpunsch. Iya, juga ada kan? Kinderpunsch. Ya, itu nggak pakai alkohol, enak juga. Jadi kayak jus panas ya, jus buah panas gitu. Ya, itu enak juga. Tapi sebenarnya ya kalau bisa dilihat-lihat kalau untuk Natalan di sini tuh kayaknya banyak banget ya keluar duit ya. Pasti kan Iya. mau jajan-jajan di Christmas market terus mesti Dan itu beli nggak kado murah. juga. Iya. Jadi mesti nabung-nabung juga ya gitu. Iya, nabung udah dari Januari. Lebih baik dari Januari. Udah di plan apa aja. Iya, jadi November bisa hambur duit. Iya. Iya bener loh, soalnya kalian kalau lihat ya di sini itu terutama orang Jerman, mereka banyak ngabisin duit itu di Natalan. Ya. Natal terus Paskah. Karena Paskah anak-anak juga tahu ini dapat hadiah. Di sini begitu sih, mereka kulturnya itu anak-anak dikasih hadiah. Jadi Paskah dapat hadiah, Natal dapat hadiah, ulang tahun dapat hadiah. Nice. Jadi Lumayan ya mereka maksudnya nggak cuma 1 kali doang pas waktu ulang tahun doang dapat hadiahnya dan Iya. mereka pasti lebih happy juga kan. iya. kalau dapat. Dan lu tahu gak tanggal 6 itu kan ini Nikolaus. Iya benar. Iya. Selalu kalau dulu ya di Mensa kita selalu dapat kayak coklat. Iya, coklat Sinterklas kita itu ya, ada fotonya ya. Iya. Iya. Coklat Sinterklas gitu. Iya, itu tanggal 6 Desember. Benar-benar. Nah, itu anak-anak dapat lagi. Biasanya nggak cuma coklat, ada lagi mainan juga. Oh. Jadi bisa dibilang Eropa itu yang khususnya di Jerman mereka lebih banyak keluar uang ya di bulan-bulan ini. Iya. Pantesan pas udah akhir-akhir tahun nih kalau kita ngajakin ketemuan nih Nggak ada. nih udah kabur dia. Nggak ada, Udah nggak keluar bisa. banyak. Apalagi sekarang udah ada anak ya. Oh iya benar. Iya, soalnya pengen juga pasti kan kita kasih Iya, Mas. iya kado. Jadi dia pas malam Natal bisa buka kado gitu kan. Iya. Nah, nggak terasa banget nih. Udah dari tadi ngobrol-ngobrol ya, waktu cepet banget ya berlalu ya. Sekarang ini kita udah mau di akhir-akhir aja dari ngobrol-ngobrol kita kali ini. Aku pengen nanyain apa yang Mama Arin suka dari kehidupan di Jerman ini dan apa yang nggak disukai. Oke, yang disuka itu hidup di sini bisa dibilang terjamin ya. Ya, jadi ya itulah karena kita bayar asuransi dan ada tunjangan pensiun juga nantinya, dan misalnya kita kenapa-napa nggak bisa kerja lagi juga bisa dapat bantuan dari negara. Itu sih yang bikin inilah suka gitu tinggal di sini. Ya, kalau nggak suka jadi ya karena kalian udah dengar juga ya perang sana sini kan, jadi dibandingin dulu Jerman dulu dan sekarang itu lebih banyak pendatangnya. Maksudnya kita juga pendatang ya, tapi yang sekarang itu pendatangnya jauh lebih banyak dan orangnya itu macem-macem ya. Jadi kayak sekarang lebih banyak sampah dan kriminal juga. Maksudnya kriminalnya ya kita nggak ngerasain ya, cuman yang kita dengar di berita itu kayak lebih banyak hal-hal kriminal ya, kayak apa pencurian lah kayak gitu-gitu, toko lah mau kayak dihancurin atau ATM kayak gitu-gitu, itu lebih banyak itu kita dengar sekarang. Jadi lebih waspada aja gitu ya kalau lagi Iya. di jalan-jalan juga gitu ya. Iya.
tapi tetap oke, jauh lebih oke daripada di Indonesia ya menurut gua ya. Ya. Nah, yang terakhir aja nih, kalau disuruh pilih nih untuk kedepannya, kira-kira masih bisa ngebayangin nggak sih tinggal di Indonesia atau lebih pilih tinggal di Jerman aja lah selamanya? Jujur untuk sekarang ini tinggal di Jerman aja sih. Ya, nggak kepikiran untuk ke Indonesia untuk sekarang ini enggak. Untuk kedepannya mau di sini aja dulu karena untuk Jonas juga ya, anak jauh lebih baik di sini. Ya, lebih ini buat dia pendidikan dan masa depan dia lebih bagus di sini. Ya, menurut gue. Ya. Ya memang benar siapa yang kata Mama Alin bilang. Kalau untuk sekarang kita lebih pilih tinggal di Jerman dulu dan nanti kedepannya mana tahu kita menang lotery atau apa mungkin iya. kita bisa pulang ke Indonesia aja Iya. ya. Nggak usah kerja lagi ya. Iya, nggak usah kerja lagi di Indonesia tinggal. Nggak berapa tahun mesti balik Jerman lagi kerja lagi. Iya, kerja lagi. Habis karena begini terus di Indonesia tiap hari. Ya begitulah. Sekian dulu nih ngobrol-ngobrol dengan Mama Alin ya. Seru banget kan tadi ngobrol-ngobrolnya. Dan bagi kalian yang masih penasaran kehidupan di Jerman, kalian bisa komen juga topik-topik apa yang pengen kalian tahu dari kita-kita. Dan nanti kita bakalan bikin video lagi kelanjutannya. Ya. Dan juga kalau kalian pengen tahu nih di Jerman kayak gimana, kalian bisa follow juga, bisa subscribe channelnya Jolin Marisa Vlog, dan mereka juga sering keluarin video-video gitu. Dan juga jangan lupa subscribe channel Mama Goci, Ya. nyalain lonceng ya. Like Dan video ini. aturan jempol ya di video Mama Goci. Dadah.